dalam keputusasaan saya sudah 30 tahun saya terus saja saham saya diambil, terus warisan saya diambil, lalu saya diculik, percobaan penculikan, saya dilaporkan ke polisi, sampai dalam peraturan dalam surat polisinya saya ditahan minimal 3 bulan. Sekarang wajar nggak semua ini sih? Ada panggilan dari Mabes, dan di Mabes itu yang sekarang diterima dengan baik, dan juga orangnya juga penyidiknya itu cukup pandai menganalisa, cukup cepat menangkap, jadi cukup enak lah. Hanya di sini yang saya analisa dari situ bahwa pihak lawan sudah dipanggil, walaupun belum semua, tapi sudah mulai dipanggil. Jadi artinya ini kan ada kemajuan. Jadi masih ada harapan bahwa lewat Mabes Polri saya bisa menang. Walaupun terkadang muncul juga beberapa segi pesimisme. Apakah pesimisme itu sifatnya ya bagi saya tidak rasional, tapi apakah itu hukum yang agak aneh itu tidak tahu. Jadi dalam hal ini dari pihak lawan mengatakan sudah dibayar. Sekarang saya persoalkan, sudah dibayar dasarnya apa? Kalau sudah dibayar dasarnya adalah saya mundur dan keluar, ya itu wajar. Masih mungkin walaupun aneh. Anehnya dibayar tahun 1999. Sedangkan saya minta untuk mundur baru tahun 2001. Kok bisa dibayar 2 tahun sebelumnya? Lalu juga nggak ada bahwa saya berikan kwitansi atau apa. Lalu ada lagi bahwa yang membayar hanya 1 orang, yaitu Purnomo. Sedangkan ini diberikan ke Purnomo dan Chandra. Chandra tidak membayar. Apakah memang ada rumusnya bahwa boleh diskon 50%? Atau bagaimana? Ini kan bagi saya rada aneh. Kalau itu bisa diterima sebagai suatu hal yang benar, maka saya merasa aneh karena saya tidak pernah keluar, apalagi memberikan diskon. Tawar-menawar harga saja tidak ada. Terus mereka menentukan sendiri harganya. Apakah itu masuk akal? Itu yang saya pertanyakan. Artinya tidak ada pembayaran yang diterima oleh Ibu. Jadi memang dibayar tahun 99, tapi 99 dibayar untuk apa? Kan kok dibayar tahun 99 artinya bukan untuk penjualan sekarang. Sekarang kalau mereka mengambil data 20 tahun yang lalu, apakah juga boleh mengatakan begitu? Mereka misalnya mengatakan, oh saya bayar 50 tahun yang lalu, saya bayar 50 tahun yang lalu, dan ada buktinya, bukti pembayaran. Apakah bisa diterima? Jadi di situ saya pikir ada bagaimana cara saya membantahnya. Kalau secara logika umum, saya pikir semua orang juga wajar lah tidak menjual dan dibayar jauh sebelum menawarkan penjualan, kan itu kan. Padahal ini bukan menawarkan penjualan, hanya mundur sebagai pengurus. Tapi di luar itu memang cukup baiklah penanganannya. Lalu saya juga memperlihatkan bahwa bukti-bukti yang ada, saya keluar bukan sebagai Persero. Persero itu memegang saham. Saya keluar sebagai pengurus Persero. Di sini saya berikan banyak bukti. Bukti yang pertama adalah bukti bahwa saya meminta pengunduran diri sebagai Persero pengurus. Di sini jelas pernyataan pengunduran diri sebagai Persero pengurus. Ya, ini surat pertama. Kemudian setelah itu ini ditujukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui. Sekarang kita lihat menyetujui dalam hal apa? Di sini kembali lagi ditulis menyetujui sebagai Persero pengurus. Jadi saya keluar dari jabatan.
bukan saya menjual saham saya. Kemudian kita lihat lagi berita acara somasi. Jadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan surat lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diberikan ke Purnomo dan Chandra yang telah mengambil saham saya, telah mengambil hak saya di CV yang ada hubungannya dengan 15% saham di PT Bluebird Taxi. Di sini ditulis, ini berita acara somasi, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penyampaian permohonan pengunduran diri sebagai peseiro pengurus. Ini kan jelas. Ini surat dari siapa? Coba dibaca. Ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan surat saya semuanya mengatakan mundur sebagai peseiro pengurus. Tidak ada satupun yang menginterpretasi sebagai peseiro. Lalu di sini ditulis bahwa kami tidak keberatan untuk menerima surat ini, surat jawaban dari Chandra, bahwa kami tidak keberatan untuk menerima surat yang ditandatangani tertanggal 3 Mei yaitu perihal pengunduran diri sebagai wakil direksi strip pengurus TV Lestiani. Ini kan jelas. Kemudian Tahun berapa itu? ini tahun 2001. Iya. Ini 2001 lagi, ini ke Purnomo sama juga. Jadi lalu karena tetap tidak dilaksanakan, saya membuat surat lagi. Surat minta untuk diurus. Saya minta untuk keluar sebagai peseiro pengurus. Padahal lewat pengadilan kan sudah kuat. Tapi mereka tetap tidak mau melaksanakan. Akhirnya saya tulis persis, mundur sebagai peseiro pengurus dan menjadi peseiro komanditer. Jadi saya nyatakan dengan jelas bahwa saham saya masih ada. Tapi yang terjadi, ini terjadi pada bulan Oktober. Tiba-tiba pada bulan Desember mereka menyebutkan di sini saya keluar sebagai peseiro, hak saya diambil. Itu mereka mengatakan, di sini mengatakan berdasarkan pasal 3. Pasal 3 itu peseiro. Jadi pasal 3 bukan berarti peseiro pengurus. Kalau peseiro pengurus nggak perlu keluar uang, namanya juga keluar dari jabatan. Tapi kalau saya keluar sebagai peseiro, sebagai pemegang saham, maka baru akhirnya dilakukan pembayaran. Tapi ini juga nggak dilakukan pembayaran kok. Jadi sudah super luar biasa sebetulnya. Lalu ada peraturan untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap, termasuk perusahaan-perusahaan, diperlukan juga tanda tangan atau persetujuan tertulis dari para peseiro. Jadi semua tanda tangan, tapi nggak ada tanda tangan tetap berjalan. Kok akhirnya hukum bisa semua diloncati ya? Pasal-pasal itu diloncati saja. Sama seperti PT Bluebird Taxi, dia meloncati untuk tidak mengikuti undang-undang. Kok boleh gitu? Siapa yang boleh? Apakah ini perkecualian bagi Bluebird? Jadi PT Bluebird Taxi boleh melanggar undang-undang, yang lain tidak boleh. Dasarnya apa? Kok bisa seperti itu? Jadi ini yang membuat saya juga kok sampai se-ekstrim itu ya, pelanggaran yang dilakukan oleh Bluebird, tapi kok nggak bisa cepat kelihatan ini kan pelanggaran. Tapi kalau sifat dari kepolisian untuk ya dia tidak mau langsung memperlihatkan bahwa saya benar, nah itu wajar-wajar saja. Tapi jangan sampai akhirnya saya dikalahkan. Kalau saya dikalahkan mau bagaimana? Saya pikir kalau saya dikalahkan
Itu saya terakhir dalam keputusasaan saya sudah 30 tahun saya terus saja saham saya diambil, terus barisan saya diambil, lalu saya diculik, percobaan penculikan, saya dilaporkan ke polisi, sampai dalam peraturan dalam surat polisinya saya ditahan minimal 3 bulan. Sekarang wajar nggak semua ini sih? Lalu dengan sendirinya saya akhirnya juga ketakutan juga kan. Tapi ini sudah 30 tahun, kalau tetap tidak berhasil saya harus bagaimana? Kalau saya melihat pada dalam salah satu film, ada orang yang dia dianiaya berlebih, dan di situ ada polisi ikut menyaksikan, tapi polisinya tidak ikut campur, dan akhirnya polisi malah mengatakan itu bunuh diri. Akhirnya yang dilakukan oleh anaknya yang melihat bahwa ibunya disiksa sejauh itu, anaknya melakukan cara santet, dan akhirnya semua yang memukul sampai mati itu disantet. Saya pikir apa memang kalau putus asa perlu begitu ya? Apakah itu jalan keluar terakhir? Sekarang kita bayangkan ya, saya 30 tahun, tindak kekerasan, belum tindak penghilangan harta, apa nggak putus asa? Saya oleh 2 orang pria yang terus menekan saya, sampai-sampai ya masa penodongan dengan pistol itu bukan hal yang aneh. Sekarang kita lihat buktinya ya. Pada tahun 1994 saham saya diambil, dicuri lagi oleh Purnomo dan anaknya Chandra yang dikaderkan. Jadi, kamu yang melakukan, ya latihan menjadi kaya melalui pencurian saham. Saya mencoba sampai 3 tahun untuk berdamai, mereka tetap tidak mau. Akhirnya pengadilan saya menang. Jadi banyak tengah-tengah pengadilan saya menang. Tapi belakangan kok rupanya lain ya. Saya lihat sejak tahun 2013 itu pengadilan betul-betul rusak. Cukup senang, cukup melihat bahwa polisi tidak melalaikan. Dia panggil. Polisi juga tidak melalaikan. Saya akhirnya dipanggil juga untuk menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi yang dipanggil belum semua. Yang udah dipanggil siapa aja? Saya belum tahu, tapi baru 2 orang yang disebutkan. Ya, jadi di situ saya melihat masih ada kemajuan. Walaupun kemajuan sampai seberapa jauh itu tidak tahu, tapi lebih baik daripada yang saya perkirakan. Saya sebelumnya juga cukup sering saya perlihatkan semua surat pengadilan bahwa saya keluar sebagai pesuruh pengurus. Tapi kalau akhirnya dikatakan seorang pesuruh pengurus jabatan keluar dari jabatan, artinya hartanya ikut hilang. Bagaimana kok bisa begitu? Karena itu mereka bayar. Sekarang itu kan kesimpulan pengadilan. Tapi saya memakai undang-undang. Saya memakai undang-undang yang dinyatakan di anggaran dasar. Di anggaran dasar itu sangat jelas di pasal 4 dikatakan adanya perbedaan antara pesuruh pengurus dan pesuruh. Jadi antara seorang yang jabatan dan kepemilikan. Itu dia bilang itu berbeda sekali. Kenapa kok bisa dianggap sama? Itu apa bukan permainan?